dengan tekan tombol kombinasi CTRL sama C, kemudian tinggal CTRL sama V sampai jumlahnya 5 atau sesuai kebutuhan. File project yang kita punya. Langkah selanjutnya membuat transisi atau membuat animasi. Nah, nanti animasi yang akan kita gunakan kita bisa download dari situs freepik.com. Nah, untuk video cara mendownloadnya dan cara menggunakan lisensinya itu nanti teman-teman bisa tonton dulu video yang sudah pernah ditayangkan di channel ini. Kemudian kita buka file untuk animasinya, yaitu bentuknya ada yang AI dan ada yang EPS ini ya. Kita buka menggunakan Adobe Illustrator. Kemudian ada pemberitahuan bahwa fontnya itu missing ya. Kita bisa close aja. Kemudian nanti pada bagian ini yang akan kita ambil adalah pada bagian bunga dan background. Nah, untuk mengambilnya kita akan fokus ke bunga yang atas dulu, yang sebelah kiri atas. Nah, kita harus mencari dulu bunga ini letaknya di mana gitu. Itu dengan cara menghilangkan mata pada bagian layar di Adobe Illustrator. Oh, ternyata letaknya di layar mas. Oke, kita di sini ada dua bunga ini ya. Sementara kita akan mengambil pada bagian atas. Kemudian kita jabarkan lagi dengan cara klik pada icon yang bergambarkan panah ke kanan ini. Kemudian ada dua objek ya, rectangle dan globe. Nah, ini kita bisa tutup lagi matanya. Oh, ternyata ini masih tergabung menjadi satu. Nah, kita jabarkan lagi. Nah, di sini ada grup 1 dan grup 2 ini ya. Kemudian kita bisa pilih mana yang akan kita ambil. Nah, yang kita ambil adalah pada bagian atas ini. Untuk mengambilnya kita bisa klik pada target di sini ya, di objek yang akan kita ambil. Nah, ternyata setelah diklik ini akan otomatis terpilih. Kita copy atau kita pindah ke lembar kerja baru, di copy ya. Kemudian kita bikin lembar kerja baru di Adobe Illustrator, kemudian klik tombol create. Nah, kemudian tinggal paste. Setelah itu silakan maksimalkan untuk ukurannya, bisa di polling seperti ini. Nah, kalau sudah nanti kita bisa simpan. Kebetulan sebelumnya saya sudah pernah bikin untuk bunga atasnya ini. Kita replace aja ya. Kemudian kita klik tombol save. Nah, kemudian biarkan settingannya seperti ini. Kemudian klik tombol OK. Nah, maka file bunga ini sudah tersimpan. Kemudian untuk yang selanjutnya, kalau kita perhatikan untuk bunga yang ini dengan bunga yang ini itu hampir sama. Berarti untuk yang ini cukup diambil salah satu saja. Nah, kemudian kita akan mengambil bunga yang kedua, yang mana ini? Nah, yang kotak ini ya. Oke, nah kemudian untuk selanjutnya saya pengen ngambil yang bunga kotakan ini. Nah, untuk mengambilnya sama seperti tadi, kita menggunakan mata ini ya, kita aktifkan dan nonaktifkan. Kemudian kita bisa pilih ini, ketiga-tiganya ini, bisa tekan tombol shift untuk memilih lebih dari satu objek. Kemudian kita copy. Kemudian seperti tadi kita bikin file baru, ukurannya terserah sesuai dengan keinginan teman-teman. Kemudian kita paste dan ukurannya kita maksimalkan. Kemudian seperti biasa kita simpan, saya kasih nama kotak, kemudian klik tombol save. Oke, ini biarkan seperti ini aja. Nah, kita sudah mendapatkan dua file ya, bunga untuk yang atas dan mendapatkan bunga yang kotak ini. Nah, kemudian untuk langkah selanjutnya kita akan membedah layar-layar agar menjadi satu persatu. Nah, caranya kita bisa bedah lagi ini untuk layarnya. Kita perhatikan kalau matanya kita hilangkan semua, file ini sebenarnya terpisah-pisah teman-teman. Nah, maka dari itu kita ingin mengeluarkan
grup-grup ini agar menjadi layar-layar seperti ini. Caranya klik pada bagian grup yang ini keseluruhan. Kalau kita pilih nanti akan kepilih keseluruhan. Kalau kita pilih yang ini nanti hanya objek itu saja yang akan dipilih. Kemudian kita bisa pilih option sini, kemudian klik tombol release to layer. Nah, maka akan menjadi layar-layar seperti ini. Kemudian layar-layar ini kita taruh di bagian paling atas, kita geser ke atas. Nah, seperti ini. Nah, nanti akan jadinya seperti ini. Berarti untuk yang layar satu ini kosong atau sudah tidak ada isinya, kita bisa hapus saja. Nah, kemudian agar membedakan antara objek satu dengan objek yang lainnya, kita bisa memberi nama atau melakukan rename pada layar ini. Misal ini dikasih nama bunga. Kemudian pada bagian ini, ini daun, kita bisa kasih nama sesuai dengan keinginan kita. Tapi apabila pengen tetap seperti ini juga nggak apa-apa. Nah, kalau sudah, kita bisa simpan ya dengan klik tombol file kemudian save. Nah, sudah. Kemudian untuk yang selanjutnya, untuk yang kotak ini teman-teman, kita juga sama caranya, pisahkan layar. Kebetulan di layar ini ada 3 objek ya, beberapa objek. Nah, seperti ini kita bisa pisah dulu layarnya sama seperti tadi. Klik pada bagian ini option ya, kemudian release to sequence layer, maka sudah otomatis menjadi layar-layar seperti ini. Oke, kita pilih semuanya, kemudian kita taruh di bagian atas ini. Untuk yang layar 1 kosong kita bisa hapus saja. Kemudian kalau kita perhatikan untuk pada bagian bunga yang ini, agar lebih bagusnya lagi itu per bagiannya itu dipisah-pisah lagi. Caranya seperti tadi. Untuk yang layar 5 ini dibongkar lah istilahnya, filenya dipisah-pisah. Kemudian pada bagian grup ini dibikin layar. Kemudian kita tarik ke bawah atau ke atas, terserah. Karena ini letaknya di bawah, saya tarik ke bawah seperti ini. Kemudian untuk yang layar nomor 5 ini tidak kepakai, kita bisa hapus saja. Kemudian layar keempat ya, ini ya putih-putih ini fungsinya untuk menutupi bunga-bunga ini, biarkan seperti ini saja. Kemudian kalau sudah, kita klik tombol save. Oke, nah untuk settingan, untuk menyeting animasi, terutama untuk animasi bunga, saya kira cukup itu saja untuk tekniknya. Setelah ini kita akan memasukkan file AI ini ke dalam file Adobe After Effects. Kita buka dulu untuk bunga yang sudah kita simpan. Filenya ada bunga atas sama kotak. Kita tarik saja ke Adobe After Effects-nya. Kemudian kita masukkan sebenarnya ke aset sini. Kemudian animasi. Lepas di sini. Nah, maka akan ada beberapa pilihan yang harus kita setel atau kita setting gitu ya. Pada bagian ini import kind. Ini diimport menjadi apa? Footage atau composition. Kalau footage nanti akan hanya menjadi file seperti PNG gitu ya, yang tidak bisa dipisah atau digerak-gerakan. Kemudian kalau composition nanti kita bisa lebih leluasa dalam menggerakkan per objeknya. Kemudian footage dimension, ini ukurannya apakah menyesuaikan dengan ukuran dokumen atau dengan layarnya. Nanti untuk layar sama dokumen ada perbedaan. Oke, ini settingannya agar lebih baik seperti ini aja. Biarkan ini menjadi composition, kemudian ini footage dimensinya kita pilih yang layar size saja. Kalau sudah, klik tombol OK. Maka proses import akan berlangsung ya. Nah, kemudian akan otomatis ada file baru, file composition dan file footage-nya. Oke, kita bisa buka untuk file bunganya untuk kita gerakan agar menjadi animasi. Untuk durasinya kita bikin 1 menit aja supaya nggak terlalu panjang. Nah, kemudian untuk menggerakkannya kita bisa menggunakan motion gitu ya, motion secara manual atau menggunakan plugin yang kita download yang dipasang di file ini. Nah, untuk belajar biar lebih paham kita menggunakan cara manual saja untuk menggerakkan objek-objek
yang ada pada animasi ini. Nah, kemudian untuk cara-caranya yaitu objek yang berbagai efek, kita pilih semua objek yang ada di sini, kemudian di-hit dulu. Untuk matanya jangan diaktifkan dulu gitu. Sesuaikan dulu untuk anchor point, saya pengen taruh di sini. Kemudian setelah itu kita akan mengubah pada efek zoomnya ya. Ini kita bisa pilih pada bagian ini, kemudian pada scale ini kita bisa klik pada timer, ini gambar jam waker, kita klik, kemudian kita geser timeline-nya ke awal, kemudian masukkan angkanya menjadi 0. Nah, nanti jadinya kalau dibikin efek animasi seperti ini. Akan tetapi untuk pergerakannya menurut saya itu masih terlalu kaku. Agar lebih halus lagi, lebih smooth lagi, kita bisa menggunakan efek easy. Saya nggak paham istilahnya, tapi caranya seperti ini. Kita pilih pada bunder-bunder ini, pada titik-titik ini kita pilih semua, kemudian klik kanan, kemudian kita pilih keyframe assistant, kemudian pilih EAC EASE. Kalau kita perhatikan untuk pergerakannya sudah mulai agak halus. Kemudian untuk menyesuaikan motionnya sesuai dengan keinginan kita, terutama untuk pada bagian kecepatan mungkin atau velocity atau sebagainya, kita bisa pilih terlebih dahulu efek yang akan kita atur. Misal ini saya menggunakan scale, maka klik pada bagian scale, kemudian kita pilih pada graph editor ini. Nah, untuk graphic editor ini terkadang untuk settingannya itu berbeda-beda ya. Nanti kita bisa sesuaikan yang akan ditampilkan apa saja. Kemudian yang ini kita bisa pilih menggunakan metode yang apa, misal edit value grafik. Nah, nanti untuk ngeditnya tampilannya seperti ini. Kemudian untuk speed grab itu kecepatan. Nanti bisa teman-teman pelajari sendiri-sendiri. Namun yang saya gunakan adalah edit speed grab seperti ini. Ya, sesuai dengan kebutuhan juga. Kemudian pada bagian belakangnya kita bisa tarik ke depan. Berarti nanti efeknya di awal-awal ini lambat, terus cepat, terus lambat. Nanti kalau kita preview jadinya seperti ini. Nah, kalau sudah, kita bisa gunakan untuk objek-objek yang lainnya. Namun sebelum itu, untuk anchor point seharusnya di setting terlebih dahulu. Untuk daun, kita pengen anchor pointnya terletak di pojok sini, maka kita harus menggeser anchor pointnya ke sini. Untuk menggesernya kita bisa menggunakan pen behind atau anchor point. Ini klik saja, kemudian kita geser anchor pointnya sesuai dengan keinginan kita. Kemudian kalau kita kasih efek, misal menggunakan efek transform, jadinya seperti ini. Kalau misal kita menggunakan anchor point di tengah seperti ini, misal di tengah seperti ini, nah nanti mulainya dari sini. Oke, ini kita kembalikan lagi ke 100%. Kemudian anchor pointnya kita bikin dulu di sini. Untuk memilih anchor point sudah selesai, kemudian kita akan membuat efek animasinya agar lebih seperti ini. Kemudian untuk efeknya kita bisa copy paste saja dari efek yang sudah kita bikin untuk yang bunga satu ini. Kita copy, pilih efeknya yaitu scale, kita copy. Kemudian timelinenya pastikan ini harus berada di waktu yang tepat. Kemudian kita tinggal paste saja. Nah, nanti jadinya seperti ini. Nah, nanti silakan gunakan juga untuk layar-layar yang lainnya. Kemudian yang belum kita setting untuk animasinya yaitu dari layar nomor 5. Pilih semua layar, kemudian kita tampilkan untuk layarnya. Kemudian kita hanya tinggal tekan tombol paste karena tadi kita sudah melakukan copy untuk efek atau animasi yang diambil dari bunga satu ini. Tinggal paste seperti ini, kemudian kita tampilkan semua. Coba kita play. Nanti kurang lebih seperti ini. Agar lebih halus lagi,
Kalau bisa untuk munculnya bagian-bagian dari bunga ini itu dibikin dengan waktu yang berbeda. Jadi nanti kita hanya menggeser layer-layer ini agar timingnya berbeda-beda. Nah, agar timingnya berbeda-beda, kita bisa mengurut dari yang atas sampai bawah sendiri. Untuk yang atas biarkan seperti ini, kemudian agak dimundurin sedikit ya, sekitar 2 frame. Kemudian yang ini karena letaknya masih di sini kita mundurin lagi. Kemudian yang ini kita mundurin lagi dan seterusnya. Random juga nggak apa-apa ya. Nah seperti ini, kemudian kita bisa review dulu. Nah kurang lebih untuk animasinya seperti itu teman-teman. Nah oke, silahkan untuk bunga yang satunya bisa dilakukan cara yang sama seperti tadi dengan pola yang hampir sama.